Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu, yaitu mengenai termokimia untuk kelas 11 MIPA, masih pada bab menghitung nilai perubahan enthalpi, gitu ya. Saya akan menambahkan di video hari ini, yaitu soal-soal mengenai rumus bagaimana cara menentukan ya atau menghitung nilai perubahan enthalpi dengan rumus yang kedua, gitu ya, yaitu yang delta H sama dengan ruas yang di sebelah kanan dikurangi ruas yang di sebelah kiri, gitu ya, yaitu dengan menggunakan perubahan enthalpi pembentukan, ya, yaitu menggunakan data enthalpi pembentukan. Oke, baik, semoga dengan adanya video yang saya bagikan pada hari ini membantu kalian siswa-siswi kelas 11 MIPA supaya belajar kimianya terbantu dan tentunya jauh lebih mudah, gitu ya. Oke, baik, soal yang pertama. Diketahui delta HF, ini masing-masing sudah ada ya. Ada H2O, ada CO2, ada CH4, yaitu senilai ini, minus 242, minus 394, dan minus 80 kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, tetapi di video hari ini, itu ada diketahui seperti ini. Jika 8 gram CH4, gitu ya, dengan MR16 dibakar sempurna, maka akan dihasilkan kalor sebesar berapa? Gitu ya. Jadi di video kali ini kita membahas ya perubahan entalpi tapi yang diketahui banyak gramnya. Gitu ya. Kalau kalian simak di video yang lalu itu banyak gramnya tidak ada. Gitu ya. Jadi langsung yang ditanya berapakah kalor yang dihasilkan atau delta H yang dihasilkan, gitu ya. Nah, sekarang ketambahan ya. Nah, ditambahi jika diketahui yang dibakar gitu ya atau yang direaksikan sebanyak sekian gram, maka bagaimana cara mengerjakannya? Oke. Nah, baik, di sini karena ada kalimat CH4 dibakar sempurna, maka kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Gitu ya. Yaitu seperti ini, CH4 ditambah 2O2 berubah menjadi CO2 plus 2H2O. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ingat di sini delta HF adanya milik H2O, CO2, dan CH4. O2-nya tidak ada ya, nah berarti nanti dicoret. Gitu ya, atau tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus. Oke, sehingga dari sini kalian bisa hitung terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian perhatikan juga karena di sini CH4, maka upayakan di sini koefisiennya harus 1. Gitu ya, maka harus dibuat 1. Misal dalam reaksi, Pak, reaksinya dalam reaksi CH4 ternyata koefisiennya 3. Gitu ya. Nah, maka 3 harus diubah menjadi 1. Gitu ya. Berarti caranya semua angka yang ada di sini harus dibagi 3. Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud seperti ini bisa diperhatikan kembali karena yang ditanya CH4 itu ya, walaupun ada gramnya tapi dimohon diupayakan CH4 ini koefisiennya 1. Kalau sudah ya, maka nanti perhitungannya lebih mudah. Pak, kalau belum 1 gimana? Maka harus dibuat 1. Gitu ya. Berarti dibagi yang ada di depannya CH4. Misal, sekali lagi, misal depannya sini ada angka 2. Berarti harus dibagi 2. Gitu ya. Karena dibagi 2, maka otomatis ya di depan-depan yang lain juga harus dibagi 2. Oke. Baik, karena ini sudah 1 koefisiennya, maka kita bisa langsung ke rumusnya. Delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Oke, sama dengan, yaitu delta HF miliknya CO2, karena ini koefisiennya 1, kemudian ditambah delta HF miliknya H2O,
karena H2O ini depannya 2, dikurangi delta HF miliknya CH4. Oke, kemudian angka-angkanya bisa kita masukkan, maka sama dengan yang CO2, yaitu minus 394, ditambah 2 kali minus 242, dikurangi ini dengan ini, ya, CH4-nya minus 80, maka dalam kurung minus 80. Gitu ya. Sekarang kurungnya saya lepas, jadinya seperti ini, minus 394, yang ini kan plus kali minus, gitu ya. Makanya di sini masih minus. Yaitu 242 kali 2 jadinya 484. Kemudian yang ini minus dengan minus jadinya plus. Gitu ya. Sehingga ketemunya minus 798 kilojoule per mol. Awas, satuannya masih per mol. Artinya tiap 1 mol delta H-nya adalah minus 798. Nah, di sini kalau kalian lihat CH4-nya ada 8 gram. Maka perhatikan. Nah, di sini mol CH4 sama dengan 8 per 16. Gitu ya, 8 dari gramnya dibagi MR-nya 16. Sehingga ketemunya adalah 0,5 mol. Nah, yang ditanyakan kalor. Nah, ingat kalor itu lambangnya Ki. Jadi Ki sama dengan molnya tadi 0,5 kali 798. Tapi jadi plus ya. Karena di sini ada kata dihasilkan kalor sebesar berapa. Oke, jadi 0,5 kali plus 798 hasilnya adalah positif 399 kilojoule. Oke, jadi nanti kalau ada ya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, maka cari yang ada kata mohon maaf, maksud saya cari yang ada plusnya. Gitu ya, 399 kilojoule. Kalaupun tidak ada plusnya, maka tidak apa-apa karena sudah diwakili ada kata dihasilkan. Oke? Baik. Saya lanjutkan soal yang kedua, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, diketahui delta HFNH3 sama dengan 106 kJ per mol. Tentukan besar kalor yang dilepaskan ya untuk menguraikan 4,48 liter gas NH3 pada keadaan standar. Oke. Nah, maka kita tulis reaksinya terlebih dahulu karena dia menguraikan NH3. Gitu ya, reaksinya kan seperti ini. Ya, kalian nulis secara umum NH3 berubah menjadi N2 plus H2. Oke. Nah, seperti tadi karena yang jadi fokus kita di sini adalah NH3, maka seperti tadi usahakan NH3-nya ini harus 1 koefisiennya, gitu ya. Nah, maka dengan demikian, nah, depannya N2 adalah setengah, depannya H2 adalah 3/2. Sehingga di sini koefisiennya 1. Gitu ya. Jadi harus bisa dipahami. Oke. Nah, kalau sudah caranya seperti tadi. Ya, kita bisa menghitung terlebih dahulu delta H sama dengan ruas yang kanan dikurangi ruas yang kiri. Kalau kita lihat ruas yang kanan itu adalah unsur bebas. Sehingga dia 0. Gitu ya. Nah, maka tidak apa-apa kita masukkan delta HF miliknya N2 ditambah delta HF miliknya H2. Oke, sebenarnya dikalikan ini ya, setengah sama 3/2 ya di sini ya. Cuma karena ini nilainya 0, maka nggak jadi masalah. Gitu ya. Kemudian dikurangi dari sini, yang sebelah kanannya, ya ini maksudnya yang ruas kiri ya, yang ruas kirinya NH3. Oke, nah maka ini sama ini kan nilainya 0 dengan 0. Gitu ya, berarti tinggal yang NH3 saja, minus 106. Sehingga ketemunya adalah minus 106 kilojoule per mol. Awas, dia masih dalam keadaan 1 mol. Nah, di sini gas NH3-nya ada sebanyak berapa? Ternyata 4,48 liter. Maka kita ubah ke mol. Nah, molnya NH3 jadi 4,48 dibagi 22,4. Maka ketemunya 0,2 mol.
Berarti seperti tadi, Q sama dengan 0,2 dikalikan 106, tapi positif. Itu ya, karena yang ditanya kalornya. Sehingga ketemunya adalah positif 21,2 kilojoule. Oke. Nah, baik. Soal yang ketiga. Nah, misalnya seperti ini. Diketahui data entalpi sebagai berikut. Delta HF miliknya C2H6, yaitu minus 104 kJ per mol. Delta HF miliknya CO2 minus 394. Delta HF H2O sama dengan minus 286. Kemudian MR-nya etana 30. Oke. Nah, reaksinya seperti ini, ada reaksi seperti ini yang ditanyakan jika sebanyak 12 gram etana dibakar, nah, maka nilai delta H-nya berapa? Gitu ya. Nah, oke. Langsung saya tuliskan ya, reaksinya seperti ini. Tapi lihat di sini. Nah, ini yang awalnya 2, koefisiennya saya ubah jadi 1. Gitu ya, seperti tadi ya. Nah, karena kita fokusnya di sini 12 gram etana, maka usahakan di depannya etana, koefisiennya harus 1. Gitu ya, sehingga reaksi yang di atas seperti ini, saya ubah jadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah, maka seperti tadi, kita hitung delta H sama dengan ruas kanan dikurangi ruas kiri. Maka sama dengan 2 kali miliknya CO2, gitu ya, 2 kali delta HF-nya CO2, ditambah 3 kali delta HF-nya H2O, dikurangi delta HF miliknya C2H6. Oke, kalau sudah, maka kita masukkan angkanya, yaitu 2 kali minus 394, ditambah 3 kali minus 286, miliknya H2O, dikurangi miliknya C2H6, yaitu minus 104. Itu ya, minus, minus lagi. Gitu ya, sehingga kita kalikan, dan kurungnya sekalian dibuka ya. Jadi ini kali ini jadinya minus 788, ini dengan ini jadinya minus 858, kemudian ini dengan ini jadinya positif 104. Sehingga ketika kita jumlah ketemunya minus 1542 kilojoule per mol. Oke, nah kembali lagi karena di sini 12 gram etana, kita hitung molnya dulu. Gitu ya, kita hitung di sini. Nah, mol dari C2H6 yaitu 12 per 30. 30 ini MR-nya ini. Oke, kalau sudah, maka 12 per 30 adalah 0,4 mol. Nah, karena cuma delta H saja yang ditanyakan, ya berarti delta H-nya sama dengan 0,4 kali minus 1542. Sehingga hasilnya adalah minus 616,8 kilojoule. Itu ya, kilojoule saja tidak pakai per mol. Kenapa? Karena minus 616,8 itu hanya untuk 0,4 mol. Gitu ya. Oke, atau cara yang kedua, misal, oke, pakai cara seperti ini. Oke, ini langsung sudah saya tulis ya, ada 12 gram etana yang dibakar, kemudian ini diketahui delta HF-nya. Oke, ingat reaksinya harus seperti ini, yaitu yang koefisiennya ini harus 1. Oke, kalau sudah kita hitung molnya terlebih dahulu, yaitu seperti tadi 12 per 30, hasilnya 0,4 mol. Miliknya siapa? C2H6. Maka kita masukkan ke sini. Berarti ini 0,4. Gitu ya. Yang ini tidak ada. Kemudian yang CO2 jadinya 0,8. Tahu ya, karena 2 kalinya. Kemudian yang ini 3 kalinya, yaitu 1,2 mol. Kalau sudah, masuk ke dalam rumusnya. Yaitu ruas kanan dikurangi ruas kiri. Gitu ya. Nah, sekarang yang dipakai nilai molnya.
nilai yang seperti ini, 2 dan 3 tidak perlu dipakai. Gitu ya. Sehingga 0,8 kali delta HF-nya nanti berapa? Yang di 1,2 kali delta HF miliknya H2O dikurangi 0,4 kali delta HF miliknya C2H6. Kemudian, oke, kita ganti angkanya seperti ini, sudah sama, gitu ya. Jadi silakan diamati. Kemudian jadinya minus 31,5. Mohon maaf, minus 315,2 dikurangi 343,2 ditambah 41,6. Nah, ini kalau kalian hitung, maka ketemunya adalah minus 616,8 kilojoule. Langsung, tidak pakai per mol. Paham ya? Nah, karena molnya kita sudah pakai ini 0,4 di sini tadi. Oke, itu ya. Ini cara kedua yang bisa dipakai. Nah, jadi sekali lagi, kalian mau menggunakan cara satu atau cara dua boleh. Gitu ya. Jadi mulai dari soal yang pertama dan soal yang kedua itu boleh pakai cara dua seperti ini. Gitu ya. Cuma ini saya tunjukkan di soal yang ketiga saja ya biar tidak memakan waktu terlalu banyak. Oke, bisa difahami ya. Jadi silahkan digunakan mana yang menurut kalian ya yang paling mudah. Oke. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 untuk belajarnya lebih mudah, gitu ya. Dan kalaupun ada kesamaan tipe soal, ya, nah maka syukur alhamdulillah, ya semoga ini tetap bisa membantu. Oke. Nah, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.